Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara seiman. Selamat bertemu dalam acara doa pagi pada hari ini, Selasa 25 April 2023. Bagaimana kabarnya? Kiranya semua sejahtera dalam damai sejahtera Allah. Sehingga hari ini kita mulai dengan hati dan pikiran sejahtera, hidup sejahtera, suasana rumah sejahtera. Mungkin semua berjalan dengan baik, tapi mungkin juga ada yang kurang lancar, kesehatan kurang baik. Kiranya damai sejahtera Allah tetap ada pada kita semua. Sebab itulah yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat murid-murid sedang mengurung diri dalam ruangan terkunci karena ketakutan. Pagi ini kita akan membaca Lukas 24 ayat 33, yaitu tentang pengalaman dua murid Tuhan yang tiba-tiba kembali ke Yerusalem malam-malam, padahal jaraknya jauh sekali, 11 kilometer. Jalan kaki lagi, bukan naik motor atau mobil seperti kita. Itu menarik sekali. Pasti ada sebabnya. Baru saja datang ke Emmaus, tiba-tiba balik lagi ke Yerusalem. Oleh karena itu, kita merenungkan topik berbalik arah. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari PKJ 284 ayat 1, 2, dan 3. Di balik malam. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, terima kasih atas jam doa pagi ini yang Tuhan karuniakan untuk kami, supaya di dalamnya kami dapat menikmati firman, berdoa kepada Tuhan, bernyanyi-nyanyi di pagi hari. Kami bersyukur selalu boleh mendengar cerita kehidupan dari Alkitab, sehingga keadaan kami selalu ada di bawah naungan firman, tuntunan yang memberi semangat, membakar semangat hidup, dan memberi kami arah perjalanan kepada terang Tuhan. Sehingga tiap saat kami mengalami kelesuan hidup, atau di bawah bayang-bayang kegelapan, jalan buntu, kami boleh berbalik arah kepadamu. Biarlah bacaan pada pagi ini menolong kami untuk mengikuti juga pengalaman apa yang terjadi pada dua murid yang berbalik arah dari Emmaus ke Yerusalem, dari kegelapan berita kematian kepada terang berita kehidupan.
Syukur karena Tuhan tidak habis-habisnya menuntun kami untuk berjalan menuju Tuhan. Kami mohon dalam Kristus, Tuhan kami semua. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca Lukas 24 ayat 33 dan kita merenungkan berbalik arah. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Terus kembali ke Yerusalem. Ini berarti, saudara-saudara, arah perjalanan dibalikkan dari Emmaus ke Yerusalem pada malam itu juga. Di dalam ayat 13 dikatakan bahwa pada hari itu, pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Berarti pada hari berita Paskah menggemparkan Yerusalem, pada hari itu juga mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa kok malah meninggalkan Yerusalem? Rupanya karena mereka tidak percaya berita yang tersiar tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan guru mereka. Karena kalau benar ia bangkit, mestinya mereka bertemu dengan Yesus. Bahkan begitu Maria Magdalena melihat pintu kubur sudah terbuka, kesimpulan dia adalah Tuhan telah diambil orang. Jadi bukan bangkit. Ya, Yohanes 20 ayat 2. Itulah pikiran yang menggelayut di dalam diri murid-murid ini. Mereka meninggalkan kota Yerusalem, berjalan 11 km jauhnya ke kampung Emmaus, sampai mulai malam. Begitu tragis kematian guru mereka, sehingga duka dan kepedihan membelenggu hati dan pikiran mereka. Mereka terbungkus dalam berita kematian Yesus. Kematian itu mengubur harapan-harapan mereka. Dalam ayat 21, mereka berkata, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel." Yesus harapan mereka, pahlawan mereka, sudah habis. Finished. Maka harapan mereka juga padam. Dahulu, itu memang ada harapan. Tapi itu dulu. Harapan mereka turut mati. Nah, itulah cerita yang mereka obrolkan sepanjang jalan menuju Emmaus. Cerita yang gelap, cerita kematian. Dan hari semakin gelap, matahari hampir terbenam, maka semakin gelap pula cerita kehidupan mereka. Hari Minggu 2 hari lalu, kita merenungkan berbagi cerita kehidupan. Ya, cerita kematian itulah yang disampaikan kepada Yesus, yang berjalan, tapi mereka tidak kenal. Begitu gelap kehidupan tanpa bisa memandang Tuhan. Namun sebaliknya, saudara-saudara, Tuhan Yesus menuturkan cerita sebaliknya. Cerita kehidupan. Cerita yang digali dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Atau kitab suci. Mendengar cerita kehidupan dari Alkitab, hati 2 murid ini mulai bangkit.
bangkit dari kabar buruk kematian. Hati mereka terasa mulai berkobar, namun tetap tidak mampu melihat Tuhan. Berita dari Alkitab yang disampaikan Yesus adalah Mesias harus lewat sengsara dan kematian untuk masuk dalam kemuliaannya. Ya, dikatakan dalam ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Hati begitu bodoh, lamban menangkap berita kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Dan hari semakin gelap, maka semakin gelap pula suasana hati dan suasana perjalanan. Setelah mereka mendesak, Yesus pun tinggal bersama mereka dan mengadakan perjamuan malam. Aneh rasanya, Tuhan Yesus yang menjadi tuan rumah. Ia yang memimpin di meja makan. Dikatakan dalam ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tuhan yang membagi roti untuk dimakan malam itu. Ia tuan rumah. Nah, suasana itulah yang tiba-tiba membuat mereka sadar penuh siapa tuan rumah ini. Ia adalah guru mereka. Mungkin mereka teringat sesuatu. Mungkin teringat kebiasaan perjamuan mereka dengan Yesus. Atau mungkin juga teringat waktu ia mengucapkan syukur dengan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan kepada ribuan orang. Yang jelas, cerita kehidupan di jalan dan peristiwa di meja makan membuka mata mereka, hati mereka, sehingga tampaklah dengan jelas Yesus di tengah mereka, Yesus di depan mereka. Itulah yang membuat mereka malam itu juga berbalik arah, pulang ke Yerusalem. Malam itu juga berjalan 11 km setelah makan malam. Gelap, tidak gelap lagi. Gelapnya malam tidak menggelapkan hati mereka. Hati mereka sekarang penuh cerita kehidupan. Mereka menuju Yerusalem, tempat kebangkitan itu. Tidak lagi membelakangi Yerusalem menuju kegelapan, tapi berbalik arah ke terang, ke arah kota di mana Tuhan bangkit. Alangkah hebatnya pembalikan arah malam itu. Berbalik dari Emmaus ke Yerusalem, dari gelap kepada terang, berbalik dari kematian kepada kehidupan, berbalik dari muka tertunduk ke wajah terangkat, berbalik dari harapan yang terkubur ke harapan masa depan. Dan sampai di Yerusalem, ketemu teman-teman, cerita mereka sudah berubah. Cerita kematian telah diganti dengan cerita kehidupan. Dalam ayat 35 kita membaca, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Di tengah jalan mendengar firman, di meja makan menerima roti. Kristus adalah roti yang turun dari sorga menjadi makanan yang menghidupkan. Demikianlah kita semua, saudara-saudara, diangkat dari cerita kematian kepada cerita kehidupan. Kita jangan terkurung dalam cerita dunia yang mematikan semangat, tetapi hidup dalam cerita kitab firman yang menghidupkan harapan.
Jangan menjadi bodoh dah terus dan berjalan makin lama makin gelap. Tetapi menjadi penuh bijaksana hikmat Tuhan menuju terang Allah. Bertukar pikiranlah tentang pesan-pesan Tuhan. Jangan hanya kita bercakap-cakap soal harga-harga di pasar. Jangan hanya membaca-baca, mendengar-dengar persaingan negara-negara merebut investasi. Bicara dan sebarkanlah berita Injil yang membakar semangat. Jangan hanya memandangi televisi, memasang telinga untuk mendengar iklan-iklan untuk barang-barang yang menguras keuangan. Berbaliklah menuju Tuhan dengan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan Bapa kami bersyukur tiap saat boleh mendapatkan cerita kehidupan yang membalikkan arah perjalanan kami dari cerita kematian, yang membalikkan perjalanan kami dari yang gelap kepada terang-Mu, yang membalikkan keadaan kami dari suasana mendung, muram, kepada sukacita yang tersedia. Kami bersyukur karena Tuhan menaruh perhatian demikian rupa pada kami, sehingga pengalaman kami adalah pengalaman dengan wajah terangkat menuju ke Tuhan tiap saat, dan tidak terbelenggu dalam pengalaman-pengalaman duka, pedih, dan muram oleh karena berita-berita kematian. Oh Tuhan, kami berdoa khusus untuk majelis yang Tuhan tunjuk untuk menuntun jemaat ini dalam program-program persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Berilah kepada para penetua, para pendeta, memimpin jemaat dalam kuasa roh Tuhan, hikmat Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan untuk anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, senantiasa menimbulkan sukacita dan cerita kehidupan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang berduka cita ya Tuhan, khususnya yang hari ini atau kemarin berduka cita keluarga Pak Suyanto Kosasi. Kiranya Ibu Christine dan anak-anak terhibur dan menjadi kuat dalam Tuhan, oleh karena mereka memiliki hidup yang tidak binasa, hidup yang tidak cemar, hidup yang tidak layu, yang tersimpan di sorga, hidup yang bersambung dari bumi ke sorga. Terima kasih atas pengalaman dan warisan iman yang boleh ditinggalkan oleh Pak Suyanto untuk kami semua dan juga keluarga dalam masa remajanya, pemuda, masa menjadi penatua di tengah jemaat. Terima kasih atas berita kehidupan yang kami peroleh justru pada saat-saat duka cita menimpa kami. Kami juga berdoa untuk yang sakit ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berbaring di rumah atau di rumah sakit. Kami ingat Pak Erwan Martanto, Ibu Tris Karyadi, Pak Tono Hambali, Ibu Gunawati, Ibu Tina Permana, Pak Mulyana Wijaya, Ibu Kania Wibawa, Pak Handrian dan Ibu Leli, Pak Sulendro dan Ibu Edia, Pak Hadi Pratomo, Ibu Lani Gunawan, Ibu Swat, dan banyak lagi teman kami yang sedang berbaring atau sudah dalam pemulihan dan banyak kemajuan. Syukur atas kehadiran Tuhan, memberikan harapan di dalam hati, jamahan Tuhan yang memulihkan keadaan, memberi kekuatan kepada mereka semua. Biarlah semua yang dilayankan oleh dokter, diusahakan keluarga, menjadi berkat-Mu yang besar untuk memberi kemajuan, memberi kekuatan di dalam kehidupan mereka, baik anak-anak-Mu maupun keluarga. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun ya Tuhan, kiranya mereka boleh bersuka cita, ditambahkan umurnya. Pada minggu ini kami
Bawa kepadamu saudara-saudara yang diberi tambahan usia. Sebab siapalah kami ini ya Tuhan, yang bisa menambah hari-hari kehidupan. Tuhanlah yang mengaruniakannya. Dengarkanlah syukur mereka. Kami berdoa untuk yang merancang pernikahan, sedang menyiapkan diri, biarlah mereka dapat datang pada saatnya di hadapan-Mu untuk menjadi pasangan yang kuat dalam Tuhan, tahan uji di tengah dunia. Kami juga berdoa untuk yang mengharapkan keturunan, kiranya apa yang mereka rindukan, Tuhan kabulkan. Dan seturut dengan kehendak-Mu, biarlah mereka menerima apa yang dikaruniakan, diperkenankan Tuhan, diterima dalam pernikahan mereka. Syukur karena selalu ada pengharapan untuk apa yang dirindukan anak-anak-Mu. Kami mohon ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah saudara-saudara acara doa pagi kita. Kiranya kita selalu di dalam berita pasca kemenangan Tuhan dan berjalan di bawah terang berita kebangkitan seperti dialami dua murid itu. Selamat beraktivitas hari ini di dalam naungan Tuhan. Amin.